Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast kami dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Hari ini kita bakal bahas bareng-bareng tentang contoh nyata dari praktik baik dan buruk dalam tata kelola pemerintahan, serta apa saja yang bisa kita pelajari untuk menjadi ASN yang lebih profesional, digital, dan berintegritas. Bareng aku, Salwa, perawat satwa dari Balai Besar KSDA Riau yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan aku bareng 4 narasumber yang keren, yaitu ada Kak Afif, Kak Angga, Kak Hani, dan juga Kak Rini. Halo semua. Oke, Halo, halo. sebelum Oke, halo, halo, halo. Oke, sebelum kita masuk ke sesi inti diskusi kita kenalan dulu yuk dengan beberapa narasumber yang hadir via Zoom hari ini. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal, belum tentu sayang. Oke, kepada kakak-kakak dan abang-abang, boleh dong kenalan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Fahri Apif Maulana. Saya Pranata Keuangan APBN Rampil dari Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Oke, perkenalkan nama aku Maisa Deva Revangga. Aku Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hana Jaya Esther. Aku pengendali ekosistem hutan, terampil dari BBKSDA Sumatera Utara. Halo Sobat Hijau, perkenalkan aku Rini Utari, pelatih dan perawat satwa liar di instansi Balai Besar KSDA Riau. Halo, salam kenal semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya ya, aku mau sedikit ngasih penjelasan pengantar terlebih dahulu. Jadi, smart governance itu artinya tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, keterbukaan, kolaborasi, dan profesionalitas ASN. Tujuannya supaya layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Nah, untuk mencapai itu, kita harus belajar dari dua sisi, praktik yang baik yang bisa kita tiru dan juga praktik buruk yang jangan sampai terulangi. Boleh dong, aku mau minta dari Kak Rini untuk nyeritain tentang good practice, contohnya yang pertama. Oke, baik Salwa. Contohnya yang pertama itu praktis yang bisa kita pelajari datang dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, mereka sudah menerapkan sistem online single submission daerah untuk perizinan usaha. Jadi, masyarakat nggak perlu datang langsung ke kantor, semuanya bisa diurus secara online, cepat dan transparan. Wih, keren banget ya. Jadi menurut Kak Rini, apa sih kunci keberhasilannya? Kunci keberhasilannya ya, ada beberapa faktor. Pertama itu dukungan penuh dari pimpinan daerah. Yang kedua kolaborasi antar dinas dan pelatihan pegawai. Dan yang paling penting itu perubahan mindset ASN-nya dari cara kerja manual ke digital. Nah itu kan nggak mudah, tapi mereka berhasil karena komitmen mereka bersama. Nah, benar banget. Jadi yang penting itu tuh bukan cuma sistemnya, tapi juga semangat dari ASN-nya. Ini contoh penerapan nyata dari prinsip Smart ASN yang digital, inovatif, dan kolaboratif. Sekarang kita lanjut ke Kak Hani. Katanya Kak Hani mau bahas soal e-budgeting yang ada di DKI Jakarta. Iya, betul, Salwa. Jadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah menerapkan sistem e-budgeting namanya, di mana seluruh rencana dan realisasi anggaran itu bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Jadi, sistem ini memungkinkan publik untuk memantau setiap penggunaan APBD. Jadi, benar-benar transparan dananya kemana aja gitu. Wah, keren banget ya. Jadi udah nggak ada lagi nih ruang untuk main-main dengan anggaran publik. Iya, betul banget. Kunci keberhasilannya itu ada pada komitmen pimpinan dan keterbukaan data. Selain itu, kolaborasi antara instansi dan masyarakat juga penting, sama pentingnya. Karena smart governance itu bukan cuma tentang teknologi, tapi juga tentang partisipasi publik pastinya. Setuju banget sama Kak Hani. Transparansi kayak gini tuh bisa jadi inspirasi bagi daerah lain untuk ikut membuka datanya secara digital. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang bad practice. Kak Afif, kalau menurut kamu bad practice itu tuh yang kayak gimana sih yang pernah terjadi dan yang dampaknya bisa dirasakan? Kalau untuk kasus yang saya ingat itu terjadi pada saat COVID-19 masuk ke Indonesia ya. Ini kasus nyata yang terjadi tahun 2020 ketika Menteri Sosial terjerat
korupsi dan bantuan dana sosial COVID-19 yang menerima suap yang sangat menggiurkan senilai 8,2 M dan 8,8 M dengan total itu 17 M dari vendor penyedia sembako selama 2 periode pengadaan sembako di Kemensos. Padahal bantuan itu sangat diperlukan bagi rakyat kecil yang sedang kesusahan di masa pandemi, dikarenakan lumpuhnya ekonomi di beberapa sektor. Miris banget ya, padahal waktu itu masyarakat juga lagi berjuang untuk bertahan melawan virus, tapi juga harus berjuang untuk tetap berpenghasilan di saat sektor ekonomi lumpuh. Iya benar, kasus ini terjadi karena tidak ada transparansi dari Kemensos terkait pengadaan bansos sembako. Tidak adanya pengawasan digital juga bisa memicu terjadinya korupsi karena memberikan ruang yang tidak diawasi gitu kan. Semua proses pengadaan dilakukan manual dan tertutup. Kalau sejak awal memakai sistem e-procurement dan audit digital, mungkin penyimpangan itu bisa diminimalkan. Selain itu, lemahnya budaya integritas dan kontrol internal juga jadi akar permasalahannya sih. Berarti penting banget ya buat ASN punya sistem kerja yang bisa ditelusuri dan berintegritas. Bukan cuma soal canggihnya sistem, tapi juga mental dan tanggung jawabnya. Oke, sekarang ke Mas Angga. Katanya mau bahas contoh bad practice yang tentang pelayanan publik yang ada di Dukcapil ya kan? Iya, betul. Jadi benar. Jadi tuh di beberapa daerah masyarakat tuh masih sering mengeluhkan karena proses pembuatan EKTP atau akta kelahiran yang lama banget. Ada yang harus datang berkali-kali, petugas yang nggak ada di tempat, bahkan ada laporan pungli supaya prosesnya lebih cepat. Bener banget. Ini tuh kayaknya masih jadi masalah klasik ya, masih banyak terjadi di banyak daerah gitu. Betul banget. Jadi penyebab utamanya itu karena proses yang masih manual, belum ada sistem antrian online dan minimnya pengawasan. Padahal kalau meniru daerah seperti Surabaya atau Banyuwangi yang udah pakai sistem online queue dan customer feedback system, pelayanan bisa jauh lebih efisien dan transparan. Setuju banget sama Mas Angga. Jadi sebenarnya solusinya itu udah ada, tinggal kemauan dari ASN dan juga pimpinan untuk memperbaiki habit yang buruk menjadi lebih baik, kemudian menanamkan pemikiran mengabdi untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, dan beradaptasi dengan segala kemajuan yang terjadi. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, berarti bisa kita simpulkan, yang pertama, smart governance itu nggak bisa terwujud tanpa komitmen ASN untuk berubah. Yang kedua, kunci keberhasilan ada di digitalisasi, integritas, dan juga kolaborasi. Dan yang terakhir, setiap praktik buruk harus dijadikan pelajaran, bukan untuk diulang. Nah, benar banget. Smart governance dimulai dari kita sendiri, dari cara kerja yang terbuka dan inovatif. Satu lagi, jangan lupa juga dukungan dari pimpinan itu sangat amat krusial supaya transformasi digital itu bisa berjalan dengan konsisten. Sementara kesadaran akan integritas ASN juga nggak kalah penting itu sih. Tapi kejujuran semua sistem digital bisa disalahgunakan. Aku setuju banget tuh. Jadi budaya pelayanan publik harus berorientasi pada masyarakat, bukan hanya pada kenyamanan birokrasinya. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Rini, Kak Hani, Kak Afif, dan Mas Angga atas pandangannya yang insightful. Semoga podcast kita hari ini bisa jadi inspirasi bagi semua ASN untuk terus berbenah dan menuju pemerintahan yang cerdas, bersih, dan melayani. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih Salam lestari. semua.